Dia sering kali dipanggil, dia umur 9 tahun. Iya berarti. Oke, lanjut. Nama saya Nadia Salsabila, sering dipanggil Nadia, umur 15 tahun. 15 tahun. Lanjut abang. Nama saya Muhammad Nazar, sering dipanggil Nazar, umur 10 tahun. Nazar. Oke, lanjut. Nama saya Rizky, sering dipanggil Rizky, umur 10. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila, sering dipanggil Siva, umur 12, kelas 6 SD. Berarti Asyifa. Oke. Kalian belum kenal pasti sama kakak kan? Iya. Oke. Nama kakak, kenalin nama kakak Husnatul Arifah, biasa dipanggil Kak Husna atau Kak Rifa. Oke, boleh. Kak Husna, Kak Rifa, boleh. Terserah. Nah, sekarang udah sama-sama kenal berarti ya? Iya. Oke. Sebelum kita memulai konseling kelompoknya juga, kakak minta waktu dari kalian 45 menit. Sedia nggak? Sedia. Oke. Nah, di dalam konseling kelompok ini kita akan membahas masalah pemilihan karir. Yang dimaksud pemilihan karir ada yang ngerti nggak di sini? Pemilihan karir. Ada yang ngerti? Kurang. Oke, biar kakak jelasin ya. Nah, maksud dalam pemilihan karir di sini, contohnya tuh seperti lanjut. Ini rata-rata kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Oke. Nah, bingung nih masuk ke mana? Masuk ke SMP atau MZ atau pesantren, gitu ya. Nah, dari di sini kita akan membahas permasalahan dari kalian, masalah bingung nih mau kemana gitu ya, tamat SD, SMP atau pesantren atau MTSN gitu. Nah, MTSN tuh ke SMP juga sama aja MSN, lebih ke agama gitu ya. Nah, di sini kakak minta dari kalian permasalahan masalah karir yang kalian alami saat ini, dan kalian bingung nih mau masuk mana gitu. Kakak minta dari pertama dari Asyifa. Silakan. Saya bingung, tadi kan saya kelasnya, saya pengen masuk SMP atau pesantren, tapi sampai kelas 3 SMP aja. Di SMP. Habis itu saya pengen masuk SMK. Tapi banyak lihat nggak bisa nanti ini itu. Banyak pendapat gitu ya. Tahu aku sih. Bingung ya? Oke, lanjut abang. SMP atau MZ. Oke, tampung dulu ya permasalahan kali ini ya. Oke, lanjut abang Nazar. Saya bingung mau pilih SMP atau Daya. SMP atau Daya. Oke, lanjut kakak. Saya juga bingung mau pilih SMP atau Daya. Habis itu ada banyak yang bilang tuh nggak enak. Nggak enak di Daya. Tapi hati bilang Daya aja. Dalam hati kakak Daya. Daya. Lebih ke Daya gitu daripada SMP ya. Jadi kurang yakin juga, kayak banyak yang bilang nanti kalau nggak bisa Berarti SMP sama Daya. Oke, lanjut kakak ya. SMP sama Daya. SMP sama Daya. Bingung ya. Oke, lanjut kakak. Saya bingung mau SMP atau Daya, karena banyak yang bilang kalau SMP itu seru, banyak kawan. Tapi kalau dari akalannya, kalau nggak bisa disuruh ini disuruh itu. Tapi kalau Daya itu juga kalau nggak bisa gitu. Kami bingung mau pilih SMP SMP atau Daya. Berarti kalau misalkan kakak Yasmi SMP atau Daya ya. Nah, oke, biar pas dulu buat kita semua. Permasalahan kalian yang kakak dengar dari tadi SMP sama Daya, SMP sama Daya. Ya,
Oke, jadi dalam waktu singkat ini kita akan membahas satu permasalahan. Kan nggak mungkin kita bahas semuanya, ya. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan bahas satu permasalahannya Kakak Asyifa. Sama juga ada yang beberapa juga sama permasalahannya tadi ya. Yang bingung masuk SMP sama Daya gitu. Nah, boleh diceritakan ulang gimana problematika atau permasalahan yang Kak Asyifa alami, masalah bingung mau pilih kemana? Boleh. Kita simak baik-baik ya teman-teman ya. Saya pengen masuk SMP, soalnya kita jadi kopi ataupun yang lain coba tapi juga pengen masuk ya kayak pengen lebih mandiri lagi. Lebih mandiri. Habis itu banyak keagamaan, tapi buat saya bingung tuh gimana cara mau masuk ke SMK tuh. Masuk SMK. Hmm. Masuk SMK. Oh, pas lulus Daya, gimana tuh masuk SMK gitu ya? Kan nggak ada ijazahnya gitu ya? Ada, tapi kebanyakan orang tuh pasti SMA ini SMK dia namanya diterima lulusan dari lulusan SMP kan, tapi lebih suka ke bagian Daya. Berarti kakak lebih nih. Dan kita dengar ya masing-masing dari kalian ya, dari kakak Asyifa juga kita udah dengar bahwa dia bingung nih masuk SMP. Kalau SMP biasa aja, dia kan dia cita-citanya ke depan tuh hoki gitu, lebih cepat diterima gitu ya. Nah kalau misalkan masuk Daya, takutnya hilang cita-cita itu tapi pengen mandiri gitu. Nah dari permasalahannya Kak Asyifa, menurut kalian masing-masing diri kalian, kakak minta dari kalian masing-masing pendapat atau pencerahan gimana nih kalau misalkan dia masuk SMP, gimana kalau misalkan dia masuk Daya. Mulai dari Kak Yasmin. Ya. Gimana nih kalau misalkan masuk SMP, gimana kalau misalkan masuk Daya gimana? Kalau SMP tapi kalau dari amalannya nggak senyum, nggak asiknya. Kalau SMP itu lebih kemampuan, tapi kalau Daya itu lebih Ditegaskan. ditegaskan. Oke. Nah kita tunggu dulu ya. Ya belahan dari Kak Yasmin. Oke, dari Kak Lia. Kami soal SMP kayak masih kayak untuk pulang capek, tapi kalau di Daya apa ini kan kita dari sini, tapi kalau di SMP pulangnya dari kerja Bisa tidur, bisa istirahat gitu ya. Oke. Kalau dari Kak Nadia, dari permasalahan Kak Yasmin, Kak Asyifa nih, kayak mana tanggapannya? Lebih baik masuk mana? Masuk Daya. Berarti lebih bagus masuk Daya gitu ya. Oke. Dari Bang Nazar? Lebih bagus masuk Daya. Oke, kenapa tuh masuk Daya? Lebih senang Daya daripada SMP. Oke. Dari Bang Rizky sendiri? Gimana? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu?
ya, dari permasalahan Kak Syifa. Kita kan bahas ini masalah Kak Syifa dulu ya, masalah SMP atau daya. Nah, menurut Abang Rizky sendiri gimana nih menurut Abang Rizky? Lebih baik daya atau lebih baik SMP? Lebih baik daya. Kenapa tuh lebih baik daya? Lebih banyak apa? Gini suaranya nggak apa-apa, nggak ada yang gigit di sini. Iya, nggak sampai nggak apa-apa. Apa? Banyak kawan juga di daya gitu ya. Oh ya. Lain? Banyak keagamaan. Oke. Nah, dari Kak Syifa sendiri. Nah, kan udah dijawab nih semua dari teman-teman. Kalau dari kakak sendiri, dari Kak Syifa sendiri, dari jawaban teman-teman semua, bisa kita ambil kesimpulan bahwa, dan menurut Ibu juga setuju ya pendapat teman-teman semuanya, bahwa kalau misalkan SMP sama daya itu sangatlah jauh berbeda gitu ya. Nah, ya. Nah, Ibu kakak setuju ya dengan pendapat kalian bahwa SMP sama pesantren itu atau daya sangat jauh berbeda. Kalau SMP dia kalau misalkan dalam segi hafalan lebih tegas dari SMP gitu kalau daya ya. Nah, kalau dari segi pemilihan jurusan kayak kakak tadi, kakak bingung nih. Karena kakak ada cita-cita koki tadi ya. Nah, karena ada cita-cita koki, nggak apa-apa, kakak lanjut aja deh ya. Nggak apa-apa, kakak lanjut aja deh ya. Nanti masih kan ini tamatan SD, bukan tamatan dari SMA. Kalau tamatan SMA kan udah ada jalur, nanti kita bakal belajar jalur SM, nanti udah masih jauh ya. Nah, kakak dari Ibu sendiri juga gitu, bahwa kalau misalkan kakak lanjut daya, kakak nanti bisa lebih mandiri ke depannya, lebih mandiri, terus tuh lebih ada nilai-nilai norma yang bagus terhadap apa yang kakak udah persiapkan untuk cita-cita kakak ke depan. Gitu. Gimana kakak Syifa? Udah dapat pencerahan nggak dari udah yang kita bahas? Udah, gimana boleh diulang? Oke, beri aplaus dulu dong buat tidak terasa ya permasalahan kita udah di salah satu teman kalian udah terselesaikan, baik itu dari segi permasalahan pribadi, dari pemilihan karir gitu. Nah, gimana yang lain? Nanti pastinya kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Kapan bisa kita bertemu lagi? Besok minggu. Lain waktu. Oke, nanti ya kita sepakatin lagi ya. Terima kasih untuk semuanya. Masih semangat? Masih. Bang Rizky nggak semangat nih? Kita ice breaking mau? Boleh? Oke. Kita ice breaking ya. Kita mulai ya. Kalau misalkan kakak bilang selamat pagi, itu tepuk satu kali. Kalau misalkan kakak bilang selamat siang, itu 2 kali. Kalau kakak bilang selamat sore, itu nggak usah tepuk. Kalau malam baru 3 kali. Kakak ubah. Pengen kakak sore nggak usah tepuk, tapi kalau malam 3 tepuk. Boleh ya? Oke, kita tes. Ya, ini tes dulu ya. Gimana? Pagi 1 kali tepuk. Kalau pagi 2 kali tepuk. Pagi 1 kali tepuk. Siang 2 kali tepuk. Sore nggak usah tepuk. Malam 3 kali tepuk. Ya. Kita mulai ya. Fokus semuanya, fokus. Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat
Oke, ya. Ya, yes. Suara yang nggak betul, ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Udah siap abang-abang? Nah. Udah yang cewek? Udah, oke. Udah ya, udah siap. Selamat